Tudingan serius SBY sangatlah berbahaya. SBY sepertinya sudah kepalang jatuh lalu kemudian mencatut tokoh-tokoh besar untuk menuai simpati. Tak tanggung-tanggung tudingan serius SBY diarahkan kepada Kepala BIN dan Kapolri. Sebelumnya SBY mencatat Presiden Jokowi itu terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Mendongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah. Kami sejak awal justru mengidentifikasi ada gerakan eksternal yang menggunakan kader-kader internal untuk merusak partai ini, untuk mengambil alih kepemimpinan dan untuk pencapresan 2024. Jangan malu-maluin lah, jadi tarik-tarik presiden dalam persoalan Demokrat yang nggak penting ini. Saya percaya Jokowi tidak menginstruksikan Muldoko untuk mengkudeta Demokrat, karena Jokowi tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari kudeta itu. Sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Jangan Pak Muldoko yang disalahkan. Muldoko kita yang meminangnya masuk ke Demokrat. Jangan dibalik-balik. Gitu. Kalau perlu ya mari dong berdebat AHY dengan Joni Allen. Mari dong diskusi Bapak yang saya hormati, Pak SBY, di depan publik untuk supaya terang benderang persoalan di dalam Demokrat. Apapun penjelasannya, kita harapkan kudeta Demokrat tidak akan merusak kemajuan Indonesia. Mudah-mudahan konflik semacam ini tidak perlu lagi terjadi. Tudingan serius SBY sangatlah berbahaya. SBY sepertinya sudah kepalang jatuh lalu kemudian mencatut tokoh-tokoh besar untuk menuai simpati. Tak tanggung-tanggung tudingan serius SBY diarahkan kepada Kepala BIN dan Kapolri. Sebelumnya SBY mencatat Presiden Jokowi itu terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Dan ini tidak bisa dibiarkan. SBY sungguh sudah tidak berpikir jernih mencatut tokoh-tokoh penting hanya untuk kepentingan pribadinya. Seharusnya kita dukung penuh Kepala BIN dan Kapolri untuk menuntut balik SBY agar kejadian seperti itu tidak bisa diulang-ulang terus-menerus. Kata SBY, sejumlah pejabat negara disebut mendukung upaya gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GKPD yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSB Muldoko. Yang teranyar, dua pejabat tinggi negara diseret ke pusaran polemik. Sebelumnya Muldoko disebut berupaya mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari tangan AHY, bahkan Muldoko mengklaim didukung sejumlah pejabat negara. AHY dalam konferensi pers pada 1 Februari 2021 menyebutkan Muldoko mengklaim didukung oleh nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD yang disebut-sebut mendukung upaya itu. Begitu juga dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasona Lauli. Informasi ini berdasarkan keterangan sejumlah kader yang diajak bersama bertemu oleh Muldoko. Pertemuan terjadi di Hotel Aston, Kuningan, Jakarta. Catut-mencatut SBY yang menuding orang-orang besar di belakang Muldoko terungkap dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng yang terlibat debat panas dengan tenaga ahli KSP Ali Mokhtar Ngabalin terkait KSB Demokrat. Andi membicarakan soal komunikasi seorang presiden dengan orang-orang di lingkarannya. Dan menurutnya, kalau betul itu dilakukan dan kemudian tidak ada pencegahan dan dibiarkan, maka Andi khawatir itu memang pemerintahan Jokowi yang membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa. Jabatan Muldoko itu adalah Kepala Staf Presiden, dan itu adalah jabatan politik, lalu melakukan gerakan-gerakan politik. Jadi Andi ini salah satu orang yang ingin penjelasan dari Presiden. Surat sudah dikirimkan, tapi sampai saat ini masih belum ada balasan. Andi pun kemudian mengelak disebut menyeret Jokowi ke dalam konflik Partai Demokrat. Menurutnya, dia hanya mempertanyakan apakah Presiden Jokowi diberitahu oleh Muldoko terkait KLB Demokrat. Logika ini terdengar seperti bodoh sebenarnya. Mau tahu apakah Jokowi tahu soal manuver Muldoko? Ini adalah pertanyaan mati. Kalau Jokowi jawab tidak tahu, maka ini tidak akan dipercayai. Tadi Andi sudah jelas menyatakan, masa sih Muldoko mau menjadi ketua umum partai tidak minta izin dulu? Secara tidak langsung ingin mengatakan jika Jokowi membiarkan hal seperti ini terjadi. Kalau Jokowi jawab tahu, ini lebih parah lagi. Demokrat bakal kejang-kejang. Apalagi SBY bakal dapat rekor prihatin dalam waktu terlama sejagat raya. Jadi apapun respon Jokowi, mereka tidak akan peduli karena pada dasarnya
memang ingin menyeret Jokowi dan kalau ada celah ingin Jokowi ikut bertanggung jawab. Andi pun mengaku dulu saat jadi jubri Presiden SBY, dia minta izin dulu saat pulang kampung menjenguk mertua yang sakit. Dan ini lebih lucu lagi, coba tanya pada SBY saat masih jadi Menko Polhukam dan presidennya adalah Megawati Soekarno Putri. Apakah dia ada minta izin kepada Megawati saat mau jadi capres? Di media dikatakan SBY selalu menyangkal saat ditanya Mega soal pencalonan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024. Di hadapan para wartawan, SBY menyatakan bahwa dirinya tengah berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri. Tapi nyatanya dia nyapres juga. Dan satu lagi, saya tanya deh, misalnya nih ada satu orang yang ketahuan korupsi sebesar 2 miliar dan 550 ribu US dollar dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, lalu dipenjara selama 4 tahun. Siapa dia? Anggap saja bukan siapa-siapa. Nah, coba bayangkan, apakah orang ini ada minta izin dulu nggak sama presiden untuk korupsi? Apakah dia pernah bilang ke gini, Presiden, Pak Presiden, saya mau minta izin mau korupsi proyek Hambalang. Mohon minta restunya ya. Nah, jadi pertanyaan Andi ini adalah sifatnya sangat menjebak. Apapun jawabannya, Jokowi selalu salah dan serba salah. Makanya Jokowi mungkin karena alasan inilah memilih diam dan tidak berkomentar, ketimbang jadi bahan gorengan hingga gosong. Bukan cuma tokoh-tokoh penting yang diseret oleh keluarga Cikeas, Denny Siregar juga ikut dicatut oleh loyalis Demokrat Andi Arief. Bagi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono buka suara terkait Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Ia mengatakan jika Partai Demokrat tengah bergabung. Terkait klaim SBY dan AHY atau kubu Muldoko, tentu masih harus dibuktikan di Kemenkumham dan pengadilan. Tapi sebelum itu Mahfud MD sudah keceplosan. Dalam satu segmen wawancara di salah satu media, Mahfud mengatakan bahwa saat ini AD/ART yang masih sah berlaku adalah AD/ART tahun 2005. Pernyataan Mahfud ini jelas membawa angin segar bagi kubu Muldoko. Setidaknya sampai hari ini KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang itu masih bisa dibilang legal atau sah, karena itu sesuai dengan AD/ART 2005. Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah ataupun Polri untuk menghalangi hak berkumpul. Kalaupun sekarang tengah diterapkan protokol kesehatan dan itu koordinasinya dengan Satgas, tapi menghalangi atau membubarkan diskusi dan musyawarah yang diselenggarakan di tempat tertutup, bukan fasilitas negara atau objek yang vital, jelas tidak melanggar apa-apa. Dari sini kita bisa menilai bahwa argumentasi AHY atau kader pro Cikeas yang mempertanyakan membiarkan mentah seketika tidak relevan lagi mempertanyakan atau mungkin mengklaim bahwa KLB tersebut dianggap abal-abal hanya karena tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Langkah Muldoko dan kawan-kawan yang rencananya akan melaporkan besok ke Kemenkumham jelas sebuah langkah strategis dan sangat matang. Baru kemarin mereka melakukan KLB, tapi besok sudah siap melapor. Sementara AHY dan keluarganya masih baru sampai pada sanggahan dan bantahan. Belum ada upaya atau rencana strategis yang akan ditempuh, kecuali rencana demo ke istana. Ini jelas lucu, sebuah pengurus partai yang merasa diambil alih secara tidak sah, justru ingin melakukan unjuk rasa. Saya jadi bingung sebenarnya, mereka ini paham tidak makna sah secara hukum? Memangnya dengan berdemo mereka akan otomatis diakui? Apakah dengan berdemo mereka akan otomatis mengalahkan Muldoko? Bukankah Muldoko masih menjabat sebagai kepala KSP, yang artinya kalau mereka berdemo, bisa saja Muldoko yang menerima demonstran. Demo jelas bukan langkah hukum, demo hanya bentuk menyampaikan aspirasi dari rakyat biasa yang tak punya jalur komunikasi terhadap pemerintah. Sementara SBY dan keluarganya adalah sebuah mantan pengurus partai yang mestinya tidak layak dianggap jelata, sehingga memilih demo sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada. Jelas, hal itu tak akan membantu, sama seperti AHY yang berkirim surat kepada Presiden dan Mahfud MD, mengadu pada pemerintah, padahal yang dihadapi adalah masalah internal partai.